di Japri. Yap, 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 yap. Yap, 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 yap. Japrin aja. Japrin aja. Halo sahabat TB, selamat datang di Japri TB. Jawaban pertanyaan dari sahabat TB. Saya Dr. Nastiti, saya dokter spesialis anak. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar TBC pada anak. Kenapa bayi usia 6 bulan bisa terkena TB? Apakah terkait dengan kipas angin? Jawaban saya adalah TB bisa menyerang siapapun dan usia berapapun. Apakah bayi lahir bisa? Bisa. Bahkan bayi kurang dari usia 1 bulan? Bisa. Dari mana? Karena TB adalah tuberkulosis, adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari pasien yang sakit TBC, yang percikan ludahnya atau batuknya mengandung kuman TB sehingga dia menularkan ke sekitar. Pada bayi kecil, termasuk bayi-bayi yang baru lahir, kalau dia kontak erat di rumahnya atau pengasuhnya atau ibunya atau ayahnya adalah pasien TBC yang dahaknya mengandung kuman TB, maka anak yang masih mungil ini sangat rentan untuk tertular sehingga dia bisa ikut sakit TB. Bahkan semakin muda usia, kalau dia terkena TBC, maka semakin besar kemungkinannya untuk TBC-nya menjadi TBC yang parah, yang bisa mengancam jiwa. Jadi bisa umur bayi baru lahir, kemudian umur 1 bulan, apalagi di bawah 6 bulan. Kalau di sekitarnya ada pasien TBC. Kalau di sekitarnya tidak ada pasien yang menderita TBC, dia hidup di lingkungan yang sehat, tidak ada satupun pasien TBC, maka kipas angin tidak akan membuat bayi menjadi sakit TBC. Biasanya kipas angin, debu, udara dingin itu dikaitkan dengan keluhan yang ada kaitannya dengan penyakit alergi. Kalau alergi ini biasanya keturunan, ya karena dingin, karena debu, anak menjadi batuk-batuk. Tapi kalau dicari kuman TBC-nya nggak ketemu karena memang dia bukan sakit TBC. Baik, apakah minum obat TB efek sampingnya batuk-batuk terus-menerus? Jawabannya adalah tidak. Justru ketika ada pasien yang mengalami gejala TB yang salah satunya batuk terus-menerus, dengan pengobatan TBC yang kita harapkan dan biasanya terjadi, justru batuknya akan berkurang atau akan membaik. Ketika dokter mendiagnosis TBC, kemudian memberikan obat TBC berdasarkan batuknya, tapi setelah minum obat TBC batuknya tidak berkurang, malah mungkin menjadi-jadi, maka sebaiknya dicari apakah penyebab batuknya itu betul terkait TBC atau disebabkan oleh penyakit yang lainnya. Yang paling sering sebetulnya adalah biasanya pasien itu mempunyai sifat alergi atau asma yang kemudian gejalanya batuk sehingga sering diartikan batuknya ini batuk TBC. Tapi ketika diberikan obat TBC tentu tidak sembuh karena sebetulnya bukan TBC lah yang menyebabkan batuknya. Jadi obat TBC tidak menimbulkan efek samping batuk. Sehingga kalau ada batuk berkepanjangan padahal sudah minum obat TBC, mesti dicari penyebab batuknya ini karena apa. Ya, bagaimana cara mengetahui apakah anak itu terkena TB atau tidak? Pertama, tentu yang paling kita selidiki adalah apakah ada kontak dengan pasien TBC dewasa yang biasanya menjadi sumber penularan untuk anak bisa terkena TBC. Itu sebetulnya informasi penting pertama. Lalu kemudian tentu kita bisa melihat apakah ada gejala-gejala TBC yang sering terjadi pada anak. Apa saja? Misalnya berat badan sulit naik, sudah 2 bulan kok beratnya tidak naik-naik. Kemudian anaknya mengalami demam yang berkepanjangan. Biasanya demam 2-3 hari, ini kok demam sudah 2 pekan belum turun-turun, itu juga salah satu gejala. Atau batuk yang menetap yang tidak kunjung sembuh. Dan yang gejala penting yang lainnya pada anak ya biasanya anak itu kan aktif, bermain ya, lincah. Nah ini kok anak cenderung tidak aktif ya, seperti anak yang malasan bergerak. Nah itu merupakan gejala-gejala TBC. Ketika dokter sudah menduga ini ada kaitannya dengan TBC,
TBC, maka beberapa pemeriksaan harus dilakukan untuk mengkonfirmasi. Di antaranya pemeriksaan dahak atau pemeriksaan cairan lambung. Kalau pada bayi kan sulit ya mengeluarkan dahak. Kemudian pemeriksaan ronsen ataupun pemeriksaan untuk mendeteksi sudah terinfeksi atau belum. Yang paling sering dilakukan dengan cara tes mantuk atau mantuk test, atau ada pemeriksaan lain yang sama seperti mantuk, namanya pemeriksaan IGRA atau interferon gamma release assay. Gitu. Jadi berdasarkan semua data-data tersebut, nanti dokter akan mengambil kesimpulan apakah memang data-data yang diperoleh itu menunjang ke arah diagnosis. Ya, anak usia 6 tahun didiagnosis TBC, kemudian kakaknya tertular. Salah apa anak ini? Anaknya tidak berdosa, sahabat TB. Anaknya tidak salah apa-apa. Hanya saja ketika dokter mendiagnosis TBC pada anak usia 6 tahun, seharusnya yang dilakukan adalah mencari sumber penularan. Nah, sumber penularannya di mana? Paling dekat adalah seisi rumah. Yang harus dilakukan adalah menelusuri apakah ada orang dewasa yang ternyata sakit TBC. Biasanya paling baik dilakukan screening dengan melakukan pemeriksaan ronsen pada semua orang dewasa di rumah. Ketika nanti ketemu sumber penularannya, orang yang menjadi sumber penularan juga harus diobati TBC-nya. Yang kemungkinan terjadi berdasarkan pengalaman kami menangani pasien TBC anak saudara yang lain, baik itu yang lebih muda ataupun yang lebih tua usianya dari pasien itu, tertular dari sumber yang sama yang menjadi sumber penularan pasien. Jadi bukan pasien yang menularkan, karena pada anak meskipun bisa, tapi frekuensi penularan itu lebih kecil dibandingkan dari orang dewasa menularkan ke anak. Jadi mesti dicari siapa sumber penularan di sekitar rumah atau di dalam rumah yang mungkin menjadi sumber penularan juga untuk si kakak atau si adik. Ya, jadi memang itulah sulitnya memberantas TB, karena penyakitnya mudah ditularkan melalui batuk, bersin, yang melalui kontak yang erat gitu. Jadi kalau ada yang sakit TBC di rumah, apalagi anak, harus mencari sumber penularannya dan kemudian juga dilakukan penelusuran apakah ada anak lainnya yang juga sudah menjadi korban tanda kutip, yang sudah tertular TBC dari sumber penularan. Misalnya adiknya sakit TBC, lalu kita telusuri, oh ternyata ibunya tapi tidak pernah berobat. Jadi baru ketahuan setelah anaknya sakit TBC, ibunya di screening, ternyata ibunya TBC juga. Nah, kita harus kembali melakukan screening pada anak-anak yang lainnya. Mungkin anak-anak lainnya juga sudah tertular TBC dari ibunya, gitu.